Oke anak-anak, kita mulai belajar kembali. Masih melanjutkan gerak lurus. Kemarin kalian sudah belajar jarak dan perpindahan. Sekarang adalah kelajuan, kecepatan dan di sini saya mengingatkan kembali jarak dan perpindahan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, tidak memperhatikan arah gerak. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir, memperhatikan arah geraknya. Nah, ini saya kasih contoh kembali. Contoh, sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke C, kembali lagi ke titik B. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Ya. Berarti benda bergerak dari A ke titik B ke C, kembali lagi ke B. Ya. Ini ada nilainya. A ke B itu 5, B ke C 7, C ke B 7. Oke. Yang ditanyakan adalah suruh menentukan berapakah jarak A, B, C ke B, dan berapakah perpindahan A ke B ke C balik lagi ke B. Ingat, jarak itu tidak memperhatikan arah, perpindahan memperhatikan arah. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Ini ilustrasi gambarnya yang tadi. Oke. Jarak A, B, C, B, ya. Berarti AB ditulis dulu, kemudian ditambah BC ini, kemudian ditambah CB, ya, karena dia bergeraknya dari AB ke C balik lagi ke B. Dimasukkan angkanya. Ini AB nya 5, kemudian ditambahkan BC nya 7, ditambahkan CB nya 7, hasilnya menjadi 19 cm. Nah, sekarang untuk perpindahannya sama, perpindahan dari AB ke C balik lagi ke B, ya. Ingat tadi perpindahan memperhatikan arah geraknya. Berarti tetap AB arahnya ke kanan berarti positif, BC arahnya ke kanan tetap positif, yang CB arahnya berkebalikan ke kiri berarti negatif CB, ya. Dimasukkan angkanya. AB 5, BC 7 dikurangi karena berkebalikan arah 7 cm. Hasilnya perpindahannya adalah 5 cm, ya. Nah, jadi jarak itu hasilnya 19, perpindahan hasilnya 5 cm. Tadi kalau jarak tidak memperhatikan arah, kalau perpindahan memperhatikan arah. Berarti masih ingat ya? Oke, saya lanjutkan tentang kelajuan dan kecepatan. Untuk kelajuan, nih, kelajuan itu jarak yang ditempuh per satuan waktu, ya. Jadi kalau dirumuskan, kelajuan itu lambangnya V, berarti jarak yang ditempuh per satuan waktu. Jarak disimbolkan dengan S, waktu itu T kecil, ya. Ini keterangannya, di mana V itu kelajuan, satuannya M per S, M itu meter, S itu sekon, ya. Atau bisa pakai satuan sentimeter per sekon, ya. Kemudian jarak itu S, satuannya adalah jarak meter, atau bisa memakai sentimeter, ya. Untuk waktu satuannya sekon, ada yang mengatakan detik boleh, ya. Berikutnya untuk alat ukur kelajuan, ya, namanya speedometer. Nah, seperti ini yang ada biasanya di sepeda motor, itu namanya speedometer. Di sini kelajuan karena jarak berarti tidak memperhatikan arah geraknya, ya. Berikutnya kecepatan. Kecepatan itu berarti perpindahan yang dilakukan per satuan waktu. Ini rumusnya. Kecepatan sama lambangnya V, ya. Perpindahan per satuan waktu. Berarti yang membedakan ini adalah kalau ini jarak per satuan waktu, yang kecepatan perpindahan per satuan waktu. Jadi kalau perpindahan itu pakai delta S
ini membacanya delta S. Waktu juga pakai delta T ya. Jadi untuk rumus kecepatan itu delta S per delta T. Berikut keterangannya. V kecepatan satuannya sama meter per sekon, ya sama. Atau bisa pakai cm per sekon, ya. Delta S itu perpindahan satuannya meter atau sentimeter, ya. Delta adalah waktu satuannya sekon. Untuk alat ukurnya namanya velocity meter. Nah, ini bentuknya. Di sini ada maksimum, ada minimum. Jadi kalau arahnya dia dipercepat maksimum, kalau diperlambat berarti minimum, ya, berkurang. Oke, sebagai contohnya ini ada cara merubah rumus, ya. Saya kasih segitiga seperti ini, VST dikasih sekat garis, ya. Apa artinya garis-garis ini? Nah, kalian perhatikan, untuk yang garis ini artinya pembagian, yang garis tegak itu artinya perkalian, ya. Oke, jadi jika yang dicari kecepatan apa tadi lambangnya? V, benar, ya. Kalau cari V berarti V-nya ditutup dulu, nanti tinggal S dibagi T, sehingga rumusnya menjadi ini. V itu berarti S dibagi T, ya. Kalau misalkan yang dicari adalah jarak, apa tadi jarak lambangnya? S, betul, S. Jadi kalau cari S, S-nya ditutup dulu, sehingga yang dibaca adalah V dikali T. Rumusnya menjadi ini. Oke, V kali T, ya. Kalau misalkan yang dicari adalah waktu apa? Lambangnya T, ya. Maka rumusnya menjadi, kalau cari T berarti T-nya ditutup dulu, yang dibaca adalah S dibagi V. Ini rumusnya, ya. Paham? Nah, ini rumus ini nanti kalian aplikasikan dalam menentukan atau menjawab soal. Oke, berikutnya ini saya kasih contoh soal kelajuan dan kecepatan. Apa perbedaannya kelajuan dan kecepatan, ya? Di sini sepeda bergerak ke arah barat 40 meter dan kembali ke timur 20 meter, ya. Jadi kalau dituliskan ini digambarkan kalau arah ke barat misalkan ke sana. Oke. Ini arah ke barat, ya. Ini barat. Barat, ya. Kemudian ke timur, berarti timur arahnya berkebalikan arah. Nah, berarti panahnya ke sana. Nah, ini arahnya ke timur, ya, 20 meter. Memerlukan waktu 40 sekon. Tentukan berapakah kelajuannya dan berapakah kecepatannya. Ini pembahasannya. Kalau mengerjakan harus ada diketahui, ditanya dan dijawabnya, ya. Yang diketahui tadi bergerak ke arah barat sejauh itu berarti jaraknya. Jarak itu lambangnya apa? S, ya. Kemana arahnya? Barat 40 meter. Kembali ke timur sejauh itu berarti jarak, ya, S. Ke timur 20 meter. Memerlukan waktu di sini adalah T 40 sekon. Yang ditanyakan kelajuan berarti lambangnya V, sama keterangannya kelajuan. Yang B kecepatan, sama V-nya, ya. Nah, dijawab untuk kelajuan dulu. Ini saya hapus. Oke. Yang kelajuan rumusnya ini tadi. Kelajuan itu jarak dibagi waktu atau S per T, ya. Ini rumusnya. Dimasukkan V yang dicari. Nah, S-nya
karena jarak itu lintasan yang ditempuh, berarti dari barat balik ke timur dijumlahkan, ya. S barat ditambah S timur dibagi waktu, ya. Oke, dimasukkan angkanya. S baratnya 40 ditambah S yang timurnya 20 dibagi waktunya 40. Ketemunya adalah atas dijumlahkan dulu 60 dibagi yang bawah 40 sekon. Ketemu hasilnya 1,5. Satuannya sesuai dengan ini, meter per sekon, ya. Jadi kelajuan sepeda itu besarnya 1,5 meter per sekon. Ini kelajuan. Kalau untuk kecepatan, nah, rumus yang digunakan ini perpindahan per waktu. Perpindahan itu delta S selisih. Yang selisih itu berarti dikurangkan atau dilihat arahnya, dibagi delta T, ya, selisih waktu juga. Nah, dimasukkan V itu berarti S barat, arahnya ke barat, ke timurnya kan berkebalikan arah, berarti dikurangkan dibagi waktunya, ya. Oke, V sama dengan S baratnya dimasukkan angkanya 40 meter dikurangkan S timurnya adalah 20 meter dibagi T-nya 40 sekon, ya. Ketemunya V yang atas dikurangkan dulu 20 meter dibagi 40 sekon. Jadi hasilnya adalah 0,5 meter per sekon. 20 dibagi 40, ya. Jadi kecepatan sepeda adalah 0,5 meter per sekon. Ternyata hasilnya berbeda, kelajuan sama kecepatan. Kalau tadi kelajuan tidak memperhatikan arah geraknya, kalau kecepatan memperhatikan arah geraknya, ya. Saya lanjutkan percepatan. Percepatan atau istilah lainnya adalah akselerasi, ya. Adalah perubahan kecepatan suatu benda yang sebelumnya lambat hingga menjadi cepat dan ditempuh dalam tiap satuan waktu. Nih, percepatan termasuk besaran vektor, ya. Besaran vektor itu apa? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nih, cara penulisan percepatan itu disimbolkan dengan huruf A kecil, ya. A kecil. Ini rumusnya. Rumusnya adalah perubahan kecepatan. Perubahan itu berarti delta. Kecepatan itu V, ya. Kemudian dalam tiap satuan waktu. Per itu tiap satuan waktu T, ya. Delta itu selisih, berarti V2 dikurangi V1. Delta itu juga selisih, kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Ini keterangannya. A kecil percepatan, ya. Delta V selisih kecepatan. Ini, ya. Nah, selisihnya berarti yang kedua dikurangi pertama. Delta T selisih waktu. Selisih berarti yang kedua dikurangi yang pertama. Dimana V2 itu kecepatan akhir, V1 kecepatan awal. Satuannya diperhatikan, ini A itu meter per sekon kuadrat, pakai kuadrat, ya. Kalau kecepatan hanya meter per sekon, ya, waktu sekon. Oke, kasih contoh. Nih, percepatan itu nanti terbagi dua. Ada percepatan bernilai positif, ada percepatan bernilai negatif. Yang bernilai positif disebut gerak dipercepat, yang bernilai negatif disebut gerak diperlambat. Ini saya kasih contohnya. Yang termasuk gerak dipercepat apa? Nih, gerak sepeda pada jalan yang menurun akan semakin cepat, ya, otomatis karena jalannya turun berarti geraknya semakin cepat, berarti itu namanya dipercepat. Contoh yang diperlambat, gerakan orang mengayuh sepeda pada jalan yang menanjak akan semakin pelan, berarti gerakannya diperlambat. Ini contoh soalnya. Sebuah sepeda motor mula-mula bergerak dari kecepatan 2 meter per sekon. Mula-mula itu berarti kecepatan pertama, ya. Ini menjadi
6 meter per sekon. 6 meter per sekon berarti kecepatan yang ke-2, V2. Selama 10 detik, berarti T-nya 10 detik. Yang ditanyakan berapakah percepatannya? Berarti nanti yang ditanyakan adalah A. Jawabnya, tulis dulu rumusnya. Setiap pengerjakan kalian tulis dulu rumusnya. A itu sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1 ya. Nah, A sama dengan V2 nya dimasukkan 6, V1 nya 2 dikurangkan ya, dibagi T nya 10 ya, sehingga A nya menjadi 6 dikurangi 2, 4 per 10. Hasil akhirnya adalah 0,4 meter per sekon kuadrat. Ingat satuan, jangan dilupakan untuk menulis ya. Nah, jadi percepatan sepeda motor nilainya 0,4 meter sekon.